Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Hehehe, kamu pikir petir kecil ini bisa melukaiku? Apa kamu meremehkanku? Gumam Xiao Fan, dan aura mengerikan bergemuruh. Ia segera dengan paksa menghancurkan petir di sekitarnya. Duar, 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 duar. Petir-petir mengerikan terus berjatuhan, menenggelamkan Xiao Fan di lautan petir. Petir-petir ini memiliki warna yang berbeda-beda, dan masing-masing mengandung kekuatan yang mengerikan. Sekarang, orang-orang dari seluruh langit dan bumi telah datang untuk memeriksa situasi. Mereka tidak dekat, dan orang-orang terkuat yang datang untuk memeriksa situasi setidaknya berada pada tingkat ke-9 ranah nirvana, dan mereka semua dipimpin oleh orang-orang ranah Shenlong dari berbagai alam. Ketika mereka tiba di dekatnya dan melihat orang yang sedang mengalami kesengsaraan, mereka semua tercengang. Itu Xiao Fan. Xiao Fan. Ya Tuhan, apakah Xiao Fan sedang mengalami kesengsaraan? Bagaimana ini bisa disebut kesengsaraan? Ini jelas hukuman dari surga. Ketika orang-orang dari itu melihat bahwa orang yang mengalami kesengsaraan adalah Xiao Fan, mereka semua terkejut. Mereka juga sangat terkejut karena Xiao Fan akan mencapai ranah nirvana. Sebelumnya, anak ini baru mencapai tingkat ke-9 ranah Jingtian, tetapi ia sudah dapat merajalela di seluruh langit dan bumi, mencapai titik di mana tidak seorang pun dapat menghentikannya. Mereka pergi satu demi satu dan melaporkan masalah tersebut kembali. Xiao Fan sedang menjalani hukuman surgawi, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh langit dan bumi. Apa? Xiao Fan si bajingan kecil itu sedang mengalami kesengsara. Pada saat ini, di Istana Phoenix Langit, pemimpin istana sangat marah ketika mendengar tentang ini. Benar sekali. Sama sekali tidak salah lagi. Kesengsaraan surgawi menyebabkan keributan besar, dan sekarang seluruh medan perang surgawi berguncang. Seseorang yang datang melapor berbicara dengan tergesa-gesa. Sialan, bajingan kecil ini. Pemimpin istana Phoenix Langit murka. Ia segera menerjang ruang dan menyerbu menuju medan perang surgawi. Tentu saja pemimpin istana Phoenix Langit bukanlah orang bodoh, jadi dia tentu tidak akan begitu gegabah pergi ke sana sendirian. Sebelumnya, pemimpin istana Phoenix Langit diam-diam telah menghubungi banyak alam, dan meminta mereka untuk bertindak bersama begitu menemukan jejak Xiao Fan. Xiao Fan memiliki banyak harta karun, termasuk harta karun kekacauan. Setelah menekan Xiao Fan, mereka akan membagi harta karun tersebut secara merata, dan kepemilikan harta karun kekacauan akan dibahas saat itu. Setelah ragu-ragu, alam-alam itu juga menyatakan bahwa jika mereka dapat menemukan jejak Xiao Fan dengan pasti, mereka akan bersedia berpartisipasi. Pada saat ini, pemimpin istana Phoenix Langit sudah menghubungi mereka dan meminta mereka untuk mengirim orang-orang kuat ke sana. Kali ini, Xiao Fan harus ditangkap sekaligus, dan orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Pada saat yang sama, pemimpin istana Phoenix Langit juga menghubungi klan Qingling. Di mata kepala istana Tianfeng, klan Qingling adalah mitra terpentingnya. Alasannya sangat sederhana. Dewa leluhur klan Qingling membenci Xiao Fan sama seperti dirinya sendiri, dan pihak lain bahkan lebih kuat darinya. Dengan dewa leluhur klan Qingling yang mengambil tindakan, mereka pasti akan mampu melenyapkan Xiao Fan kali ini. Pemimpin istana Phoenix Langit tidak memiliki informasi kontak dewa leluhur klan Qingling, tetapi dia telah berkomunikasi dengan klan Qingling setelahnya, dan hubungan antara kedua belah pihak sangat baik. Setelah pemimpin istana Phoenix Langit memberitahu mereka tentang kemunculan Xiao Fan, leluhur klan Qingling segera menyatakan bahwa mereka akan segera mengundang dewa leluhur untuk keluar dari pengasingan. Setelah mengetahui hal ini, pemimpin istana Phoenix Langit sangat gembira. Binatang kecil, aku tidak percaya kamu tidak akan mati kali ini, kata pemimpin istana Phoenix Langit dengan dingin, memikirkan Xiao Fan mati di depannya.
Pemimpin Istana Phoenix Langit merasa sangat bahagia. Tak lama kemudian, pemimpin Istana Phoenix Langit tiba di medan perang surga, memimpin 90% prajurit kuat alam Phoenix Langit untuk membunuh Xiao Fan di tempat ia menjalani kesengsaraan. Alam lain juga mengambil tindakan serupa. Alam naga ilahi juga mengirimkan sejumlah besar kultivator ranah Shenlong, termasuk Long Yong. Sikap alam naga ilahi terhadap Xiao Fan saat ini tidak jelas. Meskipun Xiao Fan telah menipu alam naga ilahi sebelumnya dan mempermainkan pemimpin istana Dewa Naga, tapi semua orang bisa melihat betapa mengerikannya Xiao Fan. Jika mereka bisa mengubah musuh menjadi teman, alam naga ilahi pasti akan bersedia melakukannya. Bagaimanapun, mereka masih memiliki hubungan antara Xiun dan Xiao Fan. Akan tetapi, jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan Xiao Fan, alam naga ilahi sebenarnya lebih suka melakukannya, demi menghapus rasa malu. Dan Long Yong adalah kunci operasi ini. Jika dia melihat Xiao Fan memiliki keuntungan dan kekuatan yang mengerikan, dia akan memimpin orang-orang dari alam naga ilahi ke sisi Xiao Fan dan mengambil kesempatan untuk membantu Xiao Fan. Jika Xiao Fan berada di ambang kematian, jelas kalah telak, atau hampir binasa di bawah kesengsaraan surgawi, mereka akan bergerak untuk merebut harta karun kekacauan. Long Yong tidak mau mengambil keputusan ini, tetapi dia tidak berdaya dan tidak dapat menghentikannya. Kerajaan Kongchen juga mengambil tindakan yang sama, mengirimkan sejumlah besar orang, termasuk Qin Wuhan. Xiao Fan berasal dari alam Kongchen. Seluruh alam Kongchen sebenarnya sangat aneh dengan sikap mereka terhadap Xiao Fan. Sebelumnya, merekalah yang pertama kali menganiaya Xiao Fan, menyerah padanya, dan menyerahkannya ke alam naga ilahi. Hasilnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Fan akan bangkit dan mencapai titik di mana ia dapat menjelajahi seluruh langit dan bumi dalam waktu yang singkat. Semua petinggi kerajaan Kongchen sangat menyesalkan kejadian itu. Tetapi itu tidak berarti alam Kongchen tidak memiliki kesempatan. Jika nanti Xiao Fan berhasil mengatasi kesengsaraan dan kekuatannya meningkat pesat, mereka di alam Kongchen akan segera membantu Xiao Fan dan mengambil kesempatan untuk membiarkan Xiao Fan kembali ke alam Kongchen. Dan jika Xiao Fan dikalahkan dan sekarat, alam Kongchen akan segera mengambil tindakan untuk menekan Xiao Fan dan secara paksa merebut harta karun kekacauan dari tangan Xiao Fan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari berbagai alam memiliki banyak ide ketika mereka berangkat kali ini. Pada saat ini, di dalam lautan guntur, hehe sudah ada yang datang. Gumam Xiao Fan, ia sedang menjalani baptisan guntur. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, tetapi masih mati rasa oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya. Guntur-guntur ini bukanlah guntur biasa, melainkan guntur yang paling dahsyat di alam semesta, tetapi tidak mampu menghentikan Xiao Fan dan menghancurkannya menjadi abu. Pada saat ini, orang-orang berdatangan silih berganti. Mereka datang dari berbagai alam, dan masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius, tidak berani bertindak gegabah. Guntur ini terlalu mengerikan. Seorang kultivator ranah Shenlong berbicara dengan takjub. Ya, tingkat potensi anak ini belum pernah terjadi sebelumnya di alam semesta. Wajar saja jika dia menerima hukuman surgawi yang begitu mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat apa yang terjadi. Xiao Fan melihat sekeliling dan mencibir dengan nada meremehkan. Orang-orang ini jelas tidak datang ke sini untuk membantu, tetapi untuk melihat apakah ada peluang. Jika ada, mereka pasti akan mencoba merebut harta karun kekacauan. Pada saat yang sama, Xiao Fan juga melihat orang dari alam surgawi. Pada saat yang sama, orang-orang dari berbagai alam terus berdatangan. Setelah melihat kesengsaraan yang begitu mengerikan, mereka semua tercengang. Pernahkah terjadi kesengsaraan yang begitu mengerikan dalam catatan sejarah? Sepertinya tidak. Mengerikan sekali. Sekarang guntur telah menjadi lautan, dan dilihat dari penampakannya, bencana ini masih terus berlangsung. Jelas ini baru permulaan. Anak ini tidak mati dalam kesengsaraan itu. Sulit dikatakan Xiao Fan memang iblis, tapi dia masih ada di dunia.
Bagaimana mungkin dia melawan Dao Surgawi? Semua orang di sekitar mulai bersuara. Pada saat ini, orang kuat dari alam naga ilahi tiba. Ketika Long Yong melihat Xiao Fan, ekspresinya rumit. Jika dia punya pilihan, Long Yong pasti akan memilih membiarkan Xiao Fan hidup. Tentu saja, Long Yong tidak dapat memiliki wewenang penuh atas masalah ini. Dia hanya bisa menunggu kesempatan dan mencoba membuat Xiao Fan tunduk pada alam naga ilahi duar. Duar, 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 duar. Pada saat ini, guntur di langit belum berhenti, dan semakin banyak orang kuat berkumpul di dekatnya. Orang kuat manapun akan terkejut melihat bencana alam seperti itu. Setelah beberapa saat, orang-orang dari klan Tanduk Petir juga tiba di sini, termasuk Lei Ao. Ketika Lei Ao mengetahui bahwa Xiao Fan sedang mengalami kesengsaraan, ia bersikeras untuk datang. Kebetulan Lei Ao sedang berada di medan perang surgawi, dan orang-orang dari klan Tanduk Petir tidak dapat membujuknya, sehingga mereka terpaksa membawanya. Klan Tanduk Petir telah mengetahui bahwa Xiao Fan telah menyelamatkan Lei Ao. Karena sifat mereka yang lugas dan tidak punya otak sekaligus bodoh, mereka semua mengira Xiao Fan adalah teman mereka. Semua orang memutuskan untuk membantu Xiao Fan. Kakak, kakak. Saat Lei Ao tiba, dia langsung berteriak dan melambaikan tangannya ke arah Xiao Fan. Xiao Fan, ketika Xiao Fan melihat Lei Ao, ia langsung terdiam. Ia tak menyangka anak ini akan ikut bersenang-senang. Semua anggota klan Tanduk Petir menatap Xiao Fan dengan pandangan ramah. Di dekatnya, orang-orang dari alam lain semuanya memandang klan Tanduk Petir dengan ekspresi terkejut, bertanya-tanya apa maksud klan Tanduk Petir. Mengapa mereka memperlakukan Xiao Fan seperti ini? Kakak, hei aku di sini. Lei Ao melambaikan tangan berulang kali ke arah Xiao Fan. Melihat Xiao Fan lagi, suasana hatinya sedang baik. Xiao Fan benar-benar ingin menyuruhnya untuk mengecilkan suaranya. Dengan mendekatinya di tempat seperti ini, Lei Ao tidak perlu khawatir dibunuh oleh musuh-musuhnya, namun di saat yang sama, Xiao Fan merasa hangat di hatinya. Dalam situasi ini, Lei Ao masih berani melakukan ini, membuktikan bahwa ia benar-benar menganggap Xiao Fan sebagai teman di hatinya. Duar, 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 duar. Pada saat ini, langit dibombardir dengan guntur, menyebabkan tubuh Xiao Fan berangsur-angsur hancur, tetapi Xiao Fan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memulihkan tubuhnya secara paksa untuk menghadapi hukuman surgawi berikutnya. Orang-orang yang menonton di dekatnya benar-benar ketakutan. Pemahaman mereka tentang kekuatan Xiao Fan telah ditegaskan kembali. Di bawah hukuman surgawi yang begitu mengerikan, tubuhnya baru saja hancur. Jika itu mereka, tubuh mereka pasti sudah mati dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, pemimpin Istana Phoenix Langit tiba bersama anak buahnya. Ketika ia melihat Xiao Fan di lautan guntur, niat membunuhnya terungkap. Xiao Fan, kamu binatang kecil, ternyata kamu. Pemimpin Istana Phoenix Langit meraung, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Ia bisa merasakan Xiao Fan telah menjadi lebih kuat. Jika ia bertindak gegabah sekarang, ia mungkin akan menjadi sasaran kesengsaraan surgawi. Lalu, ia juga akan mengalami bencana tak terduga dan tidak akan mampu menghadapi Xiao Fan. Pemimpin Istana Phoenix Langit sedang menunggu rekannya yang paling dapat diandalkan, Dewa Leluhur Klan Qingling, untuk datang membantu. Hehehe, kamu di sini, burung tua mesum, kata Xiao Fan ringan. Meskipun tubuhnya retak oleh hukuman surgawi, ia masih menyeringai dan menatap pemimpin Istana Phoenix Langit. Binatang kecil, hari ini adalah hari kematianmu, teriak pemimpin Istana Phoenix Langit dan aura mengerikan ranah Wusheng mengguncang orang-orang dari alam lain di dekatnya, membuat mereka mundur satu demi satu. Hehehe, tanggal kematianku, kamu. Kalau kamu mampu, datang dan bunuh aku. Kalau kamu tidak mampu, berhentilah menggonggong. Mengerti? Xiao Fan tertawa dingin, matanya penuh penghinaan. Kamu binatang kecil, jangan keras kepala, kamu akan mati hari ini, kata pemimpin Istana Phoenix Langit dengan marah.
Pada saat ini, kehampaan terkoyak, dan semua orang memandang dengan takjub. Tidak banyak orang yang berani mengoyak ruang di medan perang surgawi. Ini adalah tindakan Khan yang melanggar aturan medan perang surgawi. Ketika mereka melihat orang yang muncul, semua orang di dekatnya terkejut. Dia dewa leluhur klan Qingling, seru seseorang di dekatnya dengan tercengang. Setelah dewa leluhur klan Qingling muncul, wajahnya begitu muram hingga air bisa menetes keluar, dan dia penuh dengan aura pembunuh. Kakak, hahaha hebat, ayo kita bunuh orang ini bersama-sama. Pemimpin Istana Phoenix Langit tertawa ketika melihat dewa leluhur klan Qingling tiba. Binatang kecil, ajalmu telah tiba. Duar, 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 duar. Ketika Longyong melihat pemandangan ini, wajahnya berubah muram, ia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ini Longyong tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Dia harus menyaksikan Xiao Fan dikepung oleh pemimpin Istana Phoenix Langit dan dewa leluhur klan Qingling. Tetapi bahkan jika Longyong ingin campur tangan, jika hanya mengandalkan orang-orang dari alam naga ilahi, mereka bukanlah tandingannya. Hal yang sama berlaku untuk Qin Wuhan dan yang lainnya dari alam Kongchen. Mereka semua memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tidak menyangka bahwa dewa leluhur klan Qingling juga akan muncul. Selain pemimpin Istana Phoenix Langit dan dewa leluhur klan Qingling, ada juga beberapa kultivator ranah Wusheng yang bersembunyi di dekatnya, sebuah fakta yang tidak diketahui siapapun. Namun, Xiao Fan kini menghadapi situasi yang sulit. Sebenarnya, semua orang sangat jelas tentang satu hal, yaitu, jika Xiao Fan berhasil mengatasi kesengsaraan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Saat itu, pemimpin Istana Phoenix Langit dan dewa leluhur klan Qingling mungkin tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap Xiao Fan. Namun kini Xiao Fan takut ia tak lagi mendapat kesempatan itu. Hahaha kakak, kemari dan bantu aku. Teriak pemimpin Istana Phoenix Langit dengan penuh semangat. Dewa leluhur klan Qingling berwajah muram. Ia terbang di depan pemimpin Istana Phoenix Langit dan mendesah, maafkan aku. Apa maksudmu? Pemimpin Istana Phoenix Langit tercengang. Duar, duar. Tepat ketika pemimpin Istana Phoenix Langit tertegun, dewa leluhur klan Qingling melancarkan serangan diam-diam dan meninju dada pemimpin Istana Phoenix Langit. Sial. Wajah pemimpin Istana Phoenix Langit berubah drastis, ia buru-buru mundur untuk menghindarinya dan menjauhkan diri dari dewa leluhur klan Qingling. Pada saat ini, pemimpin Istana Phoenix Langit mengeluarkan darah dari dadanya. Kenapa kamu menyerangku? Pemimpin Istana Phoenix Langit meraung, ia tidak mengerti mengapa dewa leluhur klan Qingling melakukan ini. Mungkinkah pihak lain disuap oleh Xiao Fan? Bagaimana ini mungkin? Tak hanya pemimpin Istana Phoenix Langit yang terkejut, kerumunan penonton di dekatnya pun tercengang. Maafkan aku harus membunuhmu sekarang. Dewa leluhur klan Qingling berwajah muram dan berbicara dengan suara berat. Tanpa ragu, ia langsung melancarkan serangan dahsyat kepada pemimpin Istana Phoenix Langit. Tunggu sebentar, jelaskan kenapa kamu mau membunuhku? Pemimpin Istana Phoenix Langit meraung, tetapi dewa leluhur klan Qingling tidak menjelaskan sama sekali, dan menyerang dengan kejam. Sebenarnya dewa leluhur klan Qingling tidak ingin melakukan hal itu, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Leluhur terkutuk klan Qingling itu memanggilnya keluar lagi. Kali ini janjinya adalah membunuh pemimpin Istana Phoenix Langit. Selama pemimpin Istana Phoenix Langit terbunuh, dewa leluhur klan Qingling bisa dibuka segelnya dan bebas sejak saat itu. Oleh karena itu, demi kebebasan dewa, leluhur klan Qingling hanya dapat mengambil tindakan terhadap pemimpin Istana Phoenix Langit. Serangan dewa leluhur klan Qingling sebelumnya terhadap Xiao Fan tidak ada hubungannya dengan dendam apapun, itu hanya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Pemimpin Istana Phoenix Langit tidak dapat memahami mengapa dewa leluhur klan Qingling berbalik melawan dan menyerangnya. Kamu tenanglah, bunuh Xiao Fan dulu dan bagi harta karun kekacauan dulu, bagaimana? Pemimpin Istana Phoenix Langit meraung, ia mengira dewa leluhur klan Qingling rakus akan harta karun kekacauan, jadi ia ingin membunuhnya dulu,
lalu membunuh Xiao Fan sendirian dan mengambil harta karun kekacauan untuk dirinya sendiri. Pemimpin Istana Phoenix Langit tidak tahu bahwa dewa leluhur klan Qingling tidak tertarik pada harta karun kekacauan. Dia hanya ingin mendapatkan kembali kebebasannya. Maafkan aku, kumohon biarkan aku membunuhmu. Aku akan menjaga alam Phoenix Langitmu di masa depan. Dewa leluhur klan Qingling berjanji bahwa selama pemimpin Istana Phoenix Langit menerima kematian dengan patuh, ia akan melindungi alam Phoenix Langit selama 10.000 tahun. Setelah mendengar ini, pemimpin Istana Phoenix Langit menjadi marah. Kamu dasar bajingan. Pemimpin Istana Phoenix Langit murka. Dia masih hidup, tetapi pihak lain bahkan sudah memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Pemimpin Istana Phoenix Langit dan dewa leluhur klan Qingling bertarung sengit. Aura mengerikan di sekitarnya bergetar, dan banyak orang di sekitar yang mundur satu demi satu, bahkan mereka yang berada di ranah Shenlong. Tak seorang pun di dekatnya yang bisa ikut campur dalam bentrokan antara pemimpin Istana Phoenix Langit dan dewa leluhur klan Qingling. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang di dekatnya tidak dapat mengerti mengapa dewa leluhur klan Qingling berbalik melawan pemimpin Istana Phoenix Langit di saat kritis. Ramuan ajaib macam apa yang diberikan Xiao Fan kepada dewa leluhur klan Qingling sehingga membuatnya membantunya di saat kritis? Pada saat ini, Xiao Fan yang sedang mandi di lautan guntur hukuman surgawi, melengkungkan bibirnya dan memperlihatkan senyum jahat. Hehehe, kamu tak pernah memikirkan hal itu, burung tua. Itu benar. Inilah rencana Xiao Fan dan leluhur klan Qingling. Di saat kritis, mereka akan membiarkan dewa leluhur klan Qingling muncul dan membantu menghadapi pemimpin Istana Phoenix Langit. Dewa leluhur klan Qingling dapat mengambil tindakan terhadap Xiao Fan di masa lalu, jadi sekarang dia secara alami dapat mengambil tindakan terhadap pemimpin Istana Phoenix Langit. Bagi dewa leluhur klan Qingling, dia hanyalah alat dan tidak punya pilihan sama sekali. Demi kebebasan, dewa leluhur klan Qingling harus mengambil tindakan terhadap pemimpin Istana Phoenix Langit bahkan jika dia tidak mau. Adapun leluhur klan Qingling, dia sama sekali tidak khawatir kalau dewa leluhur klan Qingling akan menyerang pemimpin Istana Phoenix Langit, karena dengan kekuatan pemimpin Istana Phoenix Langit, dewa leluhur klan Qingling tidak akan bisa membunuh orang ini dengan mudah, setidaknya tidak dalam setahun. Oleh karena itu, melepaskan dewa leluhur klan Qingling tidak akan berdampak buruk bagi klan Qingling. Mereka tidak perlu khawatir dewa leluhur klan Qingling secara tidak sengaja membunuh pemimpin Istana Phoenix Langit dan kemudian dewa leluhur klan Qingling akan balas dendam pada mereka. Tentu saja, masih ada risiko dalam melakukan ini, yaitu balas dendam dari alam Phoenix Langit di masa depan. Jika pemimpin Istana Phoenix Langit masih hidup, dia pasti tidak akan membiarkan klan Qingling pergi di masa depan. Dan jika dia tidak mati, itu berarti dewa leluhur klan Qingling masih berada dalam kendali klan Qingling, dan setelah Xiao Fan dipromosikan ke ranah Nirvana, klan Qingling memiliki pendukung besar lainnya. Dari sudut pandang manapun, klan Qingling berada di posisi yang diuntungkan. Inilah yang direncanakan leluhur klan Qingling saat itu. Apapun rencananya, klan Qingling akan menjadi pemenang akhirnya. Sialan, berhenti, ayo kita bunuh Xiao Fan dulu. Kalau anak ini sudah tumbuh, dia tidak akan membiarkanmu atau aku pergi. Teriak pemimpin Istana Phoenix Langit, berharap bisa memengaruhi dewa leluhur klan Qingling. Akan tetapi, hal itu sia-sia. Dewa leluhur klan Qingling menolak untuk mendengarkan. Dengarkan aku dan biarkan aku membunuhmu, kumohon. Dewa leluhur klan Qingling memasang ekspresi muram di wajahnya. Jika pemimpin Istana Phoenix Langit tidak menyerah, ia tidak akan bisa membunuh pemimpin Istana Phoenix Langit dalam waktu singkat. Kamu pantas mati. Pemimpin Istana Phoenix Langit murka, ia tak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Klan Qingling, kamu pengkhianat dan kamu tidak akan mati dengan baik. Pemimpin Istana Phoenix Langit mengumpat dengan keras. Duar, 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 duar. Di dekatnya, aura pengorbanan mengalir deras. Dewa leluhur klan Qingling tidak mematuhi aturan medan perang surgawi dan menyerang tanpa ragu.
Pada saat ini, pemimpin Istana Phoenix Langit tidak mengizinkan aturan apapun untuk diikuti. Aura pengorbanan bergetar, kecuali lautan guntur hukuman surgawi di dekatnya. Potongan-potongan ruang berubah menjadi ketiadaan dan ditelan oleh aura pengorbanan. Ini gila. Jadi apa? Apakah kamu akan menghentikan mereka? Bertarunglah, teruslah bertarung. Kalau terus seperti ini, kita mungkin punya kesempatan. Orang-orang dari berbagai alam di sekitar bersuara satu demi satu dan melaporkan apa yang terjadi di sini kembali ke alam masing-masing, meminta mereka untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Xiao Fan masih berada di bawah hukuman surgawi dan tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Jika mereka ingin menekan Xiao Fan dan merebut harta karun kekacauan, sekaranglah waktu terbaik. Kesempatan itu cepat berlalu, dan mereka harus mempertimbangkan dengan matang apakah mereka harus menghargai kesempatan ini. Tentu saja, risikonya juga besar. Jika gagal, Xiao Fan pasti akan membalas dendam dengan marah. Dan sekarang Xiao Fan tinggal selangkah lagi untuk berhasil mencapai ranah nirvana. Duar, 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 sialan. Pemimpin Istana Phoenix Langit menggertakkan giginya dengan ganas. Ia tak punya cara untuk melawan dewa leluhur klan Qingling. Ia jelas tak bisa menyerang Xiao Fan. Sekarang ia hanya bisa mengandalkan sekutu-sekutunya yang lain. Cepat ambil tindakan, teriak pemimpin Istana Phoenix Langit. Mendengar raungan pemimpin Istana Phoenix Langit, puluhan kultivator ranah Shenlun bergegas keluar dari dekatnya, termasuk 2 kultivator di tahap awal ranah Wusheng. Ini adalah aliansi yang sebelumnya dihubungi oleh pemimpin Istana Phoenix Langit. Untuk berhasil melenyapkan Xiao Fan, ia telah berusaha keras. Bersama dengan para kultivator ranah Shenlun dari alam Phoenix Langit di sini, sekelompok orang bersikap agresif dan menatap Xiao Fan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar terkejut. Mereka tidak menyangka pemimpin Istana Phoenix Langit punya rencana cadangan. Hehehe Xiao Fan, ajalmu telah tiba. Seorang kultivator tingkat kedua ranah Wusheng berbicara dengan dingin. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu mau mencari masalah denganku? Tanya Xiao Fan dengan tenang. Saat ini, ia masih terhanyut dalam guntur, tubuhnya terus hancur berkeping-keping, lalu Xiao Fan memulihkannya ke keadaan semula dengan kekuatan asal. Yah, kamu terlalu haus darah. Keberadaanmu adalah bencana bagi seluruh langit dan bumi. Membasmimu demi perdamaian di seluruh langit dan bumi. Pria itu berbicara perlahan, ia ingin membunuh Xiao Fan, tetapi juga ingin memberi Xiao Fan topi besar terlebih dahulu. Sebenarnya, dia hanya haus akan harta karun kekacauan. Hehehe, begitukah? Kata Xiao Fan dingin, menatap kultivator ranah Wusheng lainnya. Kamu, alasanku sama dengannya. Keberadaanmu adalah malapetaka bagi seluruh langit dan bumi. Membunuhmu adalah tugasku. Orang ini bertubuh besar dan memancarkan aura yang berat. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat ketiga ranah Wusheng. Hehehe, menarik. Kalau kamu bisa, ayo coba, kata Xiao Fan dingin, melirik kedua kultivator ranah Wusheng dengan tatapan provokatif. Bajingan, masih berani keras kepala begitu. Ayo serang, saatnya mati. Pada saat ini, 2 kultivator ranah memiliki perisai pelindung yang muncul di sekujur tubuh mereka untuk menahan serangan petir. Mereka sangat cepat dan bergegas menuju Xiao Fan. Pergi bantu, Lei Yao meraung. Dia tidak tega melihat Xiao Fan mati di sini. Meskipun tidak ada kultivator ranah Wusheng dari klan tanduk petir yang datang, beberapa kultivator ranah Shenlun yang datang bukanlah orang-orang lemah. Terlebih lagi, mereka tidak terlalu pintar dan tidak tahu bagaimana mempertimbangkan untung ruginya. Mereka hanya tahu bahwa Xiao Fan telah berjasa bagi klan tanduk petir, jadi mereka pun maju. Klan tanduk petir terlahir dengan kekuatan hukum petir, dan memiliki ketahanan bawaan terhadap hukuman surgawi. Mereka mampu menahan kesengsaraan surgawi dan membantu Xiao Fan menghadapi 2 kultivator ranah Wusheng, membantu Xiao Fan menunda waktu. Namun, para kultivator, baik di alam Phoenix Langit maupun alam lainnya, juga tidak mudah ditaklukkan.
Mereka segera menghentikan para kultivator dari klan tanduk petir dan mencegah mereka menimbulkan masalah. Minggir tidak bisa, brengsek, duar, 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 duar. Klan tanduk petir dan alam Phoenix Langit serta alam lainnya segera bertarung satu sama lain, dan aura mengerikan bergetar di mana-mana. Di tempat lain, dua kultivator ranah Wusheng tengah bertarung dengan Xiao Fan di bawah hukuman surgawi. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Xiao Fan akan menjadi monster seperti itu. Bahkan di bawah hantaman guntur, Xiao Fan masih bisa bertarung sengit dengan mereka. Saat Xiao Fan menahan hantaman dahsyat hukuman surgawi, ia juga berhadapan dengan dua kultivator ranah Wusheng pada saat yang bersamaan. Kerusakan yang dialami Xiao Fan juga mengerikan. Brengsek, jangan menahan diri. Kalau kamu tidak punya tekad untuk membunuh anak ini, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Dua kultivator ranah Wusheng menunjukkan kekuatan mereka satu demi satu, dan aura ranah Wusheng bergetar di bawah hukuman surgawi. Aku beri kalian kesempatan. Kalau kalian pergi sekarang aku bisa melupakan masalah ini. Geram Xiao Fan. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, kedua kultivator ranah Wusheng itu ragu-ragu. Bahkan, mereka juga merasa menyesal. Mereka tidak menyangka kekuatan Xiao Fan akan begitu mengerikan. Bermusuhan dengan monster seperti itu akan sangat merugikan alam mereka di masa depan. Terlebih lagi, mereka sekarang tidak memiliki keyakinan dalam menekan Xiao Fan. Melihat dua kultivator ranah Wusheng ragu-ragu, Xiao Fan segera tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Kita bisa jadi teman. Ayo berhenti bertarung. Xiao Fan berteriak tergesa-gesa, ingin mengambil kesempatan untuk membujuk dua orang itu agar pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya, bunuh orang ini dengan cepat. Di kejauhan, pemimpin istana Phoenix Langit meraung marah, melihat kedua kultivator ranah Wusheng itu masih ragu-ragu. Pemimpin istana Phoenix Langit meraung, apa kalian lupa? Anak ini pengkhianat. Dia pasti tidak akan membiarkan kalian pergi nanti. Bunuh dia cepat. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin istana Phoenix Langit, kedua orang itu saling memandang dan merasa bahwa apa yang dikatakan pemimpin istana Phoenix Langit itu masuk akal. Karena mereka sudah menyerang Xiao Fan, mereka tidak bisa mundur dan harus melawan Xiao Fan sampai mati. Bajingan, aku hampir tertipu oleh kebohonganmu, bersiaplah untuk mati. Benar sekali, bajingan, bersiaplah untuk mati. Sialan. Wajah Xiao Fan memucat, ia terus menyerang dan bertarung melawan dua kultivator ranah Wusheng, aura mengerikan bergemuruh di dekatnya, duar. Duar, 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 duar. Wajah Xiao Fan tampak muram. Di kejauhan, para kultivator dari klan tanduk petir tidak dapat datang untuk membantu. Faktanya, meskipun mereka berada di alam roda ilahi, klan tanduk petir memiliki keunggulan bawaan di bawah hukuman surgawi ditambah lagi, klan mereka sendiri kuat, sehingga mereka masih dapat bertarung dengan banyak orang sekaligus. Puluhan kultivator ranah Shenlun menyerang dan segera menekan para anggota klan tanduk petir, menempatkan mereka dalam posisi yang sangat pasif. Jika ini terus berlanjut, Xiao Fan pasti akan mati di sini dan tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Dan pada saat ini sekelompok biksu tiba, dan Huyan ada di antara mereka. Kakak Huyan meraung. Setelah mengetahui bahwa Xiao Fan sedang mengalami kesengsaraan, ia segera meminta izin kepada Sang Buddha untuk membawa orang-orang membantu Xiao Fan. Sang Buddha ragu-ragu sejenak, lalu menyetujui permintaan Huyan. Jika dia dapat mengambil kesempatan untuk membantu Xiao Fan, alam Buddha juga akan dapat memperoleh persahabatan Xiao Fan di masa depan, yang akan sangat bermanfaat bagi alam Buddha. Jika Xiao Fan mati, alam Buddha akan menyalahkan Huyan atas hal ini dan tidak akan bermusuhan dengan alam lain. Setelah Huyan tiba bersama para biksu alam Buddha, dia segera bergabung dalam pertempuran dan membantu anggota klan tanduk petir melarikan diri, sehingga mereka dapat memasuki hukuman surgawi untuk membantu Xiao Fan. Tak ada cara lain. Selain kultivator ranah Wusheng,
hanya klan tanduk petir yang mampu menahan gemuruh hukuman surgawi duar. Duar, 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 duar. Sayang sekali, kalaupun para biksu datang memberi dukungan, mereka tidak akan mampu mengalahkan musuh bersama klan tanduk petir. Pada saat ini, Long Yong merasa tak sanggup lagi menahannya. Ia meraung, ayo pergi dan bantu klan tanduk petir. Mendengar Long Yong berbicara, para kultivator alam naga ilahi terdekat terkejut, tetapi melihat Long Yong bertekad untuk bertarung, mereka tidak banyak bicara dan hanya bisa membantu Long Yong. Alam naga ilahi dan alam Phoenix Langit memiliki hubungan yang erat, dan mereka dulunya merupakan bagian dari alam yang sama. Jika alam naga ilahi benar-benar memilih untuk membantu Xiao Fan, ia harus memberikan penjelasan kepada alam Phoenix Langit di masa depan. Dan orang yang memberi penjelasan itu adalah Long Yong. Pemimpin Istana Dewa Naga akan mengatakan bahwa Long Yong bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam masalah ini dan kemudian menyerahkannya ke alam Phoenix Langit untuk meredakan amarah mereka. Dapat dikatakan bahwa ketika Long Yong membuat keputusan ini, ia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Duar, duar, duar. Melihat orang-orang dari alam naga ilahi beraksi, pemimpin Istana Phoenix Langit tampak sangat kesal dan meraung marah. Orang-orang dari alam naga ilahi, apa kalian gila? Bukan saja kalian tidak membantu kami, tetapi kalian juga membuat masalah. Long Yong dan yang lainnya tetap diam. Ekspresi mereka dingin saat mereka terus menyerang. Perkelahian hebat terjadi di dekat situ. Xiao Fan merasa hangat melihat pemandangan ini. Ternyata aku tidak memberi makan orang yang tidak tahu berterima kasih ketika aku memberi Long Yong begitu banyak darah naga leluhur. Penyelamatannya terhadap Lei Yao tidak sia-sia, karena anggota klan tanduk petir juga membantu. Dan Huyan membawa orang-orang dari alam Buddha untuk membantu. Xiao Fan merasa bahwa dia cukup populer. Bahkan dalam situasinya, masih ada orang yang bersedia membantunya. Pada saat ini, terjadi kekacauan di sekitarnya. Berkat penambahan para biksu dari alam Buddha dan kultivator dari alam naga ilahi, klan tanduk petir berhasil melarikan diri dan memasuki lautan guntur hukuman surgawi untuk menyelamatkan Xiao Fan. Pada saat ini, Xiao Fan sedang bertarung dengan dua kultivator ranah Wusheng, dan dia menderita kerugian yang serius. Sambil menerima hukuman surgawi, dia juga menyerang dengan panik. Tubuh Xiao Fan selalu dalam kondisi menyedihkan. Pada saat ini, campur tangan klan tanduk petir tidak diragukan lagi meringankan tekanan besar Xiao Fan. Dua kultivator ranah Shenlun dari klan tanduk petir sedang bertarung melawan kultivator kuat tingkat kedua ranah Wusheng. Dalam keadaan normal, para kultivator dari klan tanduk petir pasti akan kalah, tetapi sekarang semua orang berada di bawah kesengsaraan surgawi. Keunggulan klan tanduk petir terungkap, dan ditambah dengan fakta bahwa klan tanduk petir secara alami kuat, kedua orang itu hampir tidak dapat menghentikan anggota klan tanduk petir ini. Sialan klan tanduk petir, apa kalian mau mati? Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng itu murka. Xiao Fan adalah dermawan klan tanduk petir, kamu tidak bisa membunuhnya. Benar, dua kultivator ranah Shenlun dari klan tanduk petir itu sangat kuat. Bahkan ketika menghadapi kultivator ranah Wusheng, mereka tidak menunjukkan sikap tunduk, melainkan membalas dengan kekuatan. Sialan, pria kuat di tingkat kedua alam Jidao itu geram, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, hanya ada seorang pria kuat di tingkat ketiga alam Jidao yang berhadapan dengan Xiao Fan. Kekuatan fisik orang ini sangat brutal. Xiao Fan merasa tubuhnya sangat kuat, tetapi jauh lebih rendah daripada orang ini. Serangan Xiao Fan pada dasarnya diblokir oleh tubuh orang ini, dan dia tidak dapat melukainya dengan serius. Sialan, wajah Xiao Fan memucat. Meskipun hanya punya satu lawan, sangat sulit baginya untuk bertarung sendirian melawan kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng di bawah gemuruh hukuman surgawi. Duar, nak, kamu akan mati hari ini. Kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng itu meraung, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam dari Xiao Fan. Wajah Xiao Fan memucat, di bawah tekanan hukuman surgawi, ia tak mampu menggunakan teknik San Qi Huang,
bahkan tak mampu mengeluarkan zirah emas teknik Dewa Perang. Xiao Fan hanya bisa menyatukan kekuatan ratusan hukum dan terus-menerus melancarkan serangan yang mengerikan, berharap bisa menunda pria ini. Kekuatan guntur hukuman surgawi semakin kuat, dan Xiao Fan akan menghadapi kesulitan di masa depan. Namun, di sisi lain, situasi yang sama akan terjadi pada para kultivator ranah Wusheng yang memaksakan diri untuk melawan Xiao Fan di bawah hukuman surgawi. Duar, 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 duar. Aura mengerikan bergetar di Laut Guntur. Dua ahli alam roda ilahi dari klan Tanduk Guntur memasang ekspresi dingin. Mereka menggunakan kekuatan bawaan mereka dan secara paksa meminjam kekuatan hukuman surgawi untuk melawan musuh. Wajah kultivator tingkat kedua ranah Wusheng di hadapannya memucat, ia tak pernah menyangka klan Tanduk Petir akan begitu sulit dihadapi. Dua kultivator ranah Shenlun mampu melawannya, yang merupakan seorang kultivator ranah Wusheng. Tidak heran jika klan Tanduk Petir begitu kuat namun tidak begitu cerdas. Ini membuktikan bahwa surga adil. Di tempat lain, pertempurannya penuh semangat. Pemimpin istana Phoenix Langit berwajah muram. Ia dipukuli oleh dewa leluhur klan Qingling. Ia tidak mengerti mengapa dewa leluhur klan Qingling mengincarnya seperti ini. Di dekatnya, orang-orang dari alam Kongchen semuanya tampak hikmat. Haruskah kita turun tangan? Seorang kultivator ranah Shenlun menatap Qin Wuhan, ingin mendengar pendapatnya. Tunggu, situasinya belum jelas, tidak perlu bertindak gegabah, kata Qin Wuhan perlahan. Apa yang diinginkan alam Kongchen adalah harta karun kekacauan di tangan Xiao Fan. Sudah ada celah antara mereka dan Xiao Fan, dan jika mereka menyelamatkan Xiao Fan, mereka khawatir pihak lain tidak akan menghargainya. Oleh karena itu, Qin Wuhan memutuskan untuk menunggu dan melihat duar. Duar, 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 duar. Di dekatnya, para kultivator ranah Shenlun dari berbagai alam berkumpul untuk menyaksikan, dan tak seorang pun berani mendekat dengan mudah. Kapan kita bertindak? Seorang dari klan dewa berbicara dengan suara berat di kegelapan. Kita tunggu saja kalau bisa, lebih baik kita tidak muncul, kata dewa lainnya dengan suara berat setelah klan dewa menerima kabar bahwa Xiao Fan sedang mengalami kesengsaraan. Mereka segera mengirim orang untuk datang, tetapi mereka tak pernah muncul. Dengan bantuan harta rahasia para dewa, bahkan kultivator ranah Wusheng pun tak dapat mendeteksi aura mereka. Anak ini bukan orang biasa. Dia baru akan memasuki ranah nirvana, tapi dia sudah sangat kuat. Apa kamu masih berencana menyerangnya? Hehehe, lihat, kalian sebaiknya jangan menyinggung monster macam ini. Tapi anak ini punya harta karun kekacauan. Apa kalian bisa tahan? Kamu juga curiga kalau bakat anak ini ada hubungannya dengan harta karun kekacauan itu. Seharusnya tidak begitu. Bahkan, sebelum anak ini mendapatkan harta karun kekacauan, dia sudah cukup berbakat. Semua orang tahu itu. Di dekatnya, beberapa kultivator ranah Wusheng sedang berdiskusi secara rahasia. Mereka berasal dari alam yang berbeda dan ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan untuk merebut harta karun kekacauan. Jika mereka berhasil membunuh Xiao Fan, mereka pasti akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun jika mereka gagal melenyapkan Xiao Fan, dan membiarkan Xiao Fan berhasil mengatasi kesengsaraan dan lolos hidup-hidup, maka mereka akan mendapat masalah besar. Mereka semua sangat terkejut ketika melihat bakat luar biasa yang ditunjukkan Xiao Fan. Saat itu, masing-masing dari mereka menimbang untung ruginya, bertanya-tanya apakah akan mengambil tindakan untuk merebutnya. Dan yang paling penting adalah mereka tidak tahu nilai harta karun kekacauan di tangan Xiao Fan. Jika barangnya sangat berharga, mereka akan bertindak, dan risikonya sepadan. Namun, jika barangnya berharga namun tidak banyak manfaatnya, kerugiannya lebih besar daripada kentungannya. Duar, 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 duar. Di bawah hantaman guntur dari langit, tubuh Xiao Fan hancur berkeping-keping, dan kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng di hadapannya juga tidak dalam kondisi baik. Ia terus-menerus dihujani petir, menyebabkan tubuhnya retak.
Xiao Fan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang bagian tubuhnya yang terluka, membuatnya semakin menderita. "Nak, kamu sungguh hina." Kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng itu berkata dengan dingin. "Hehehe, bukankah kalian yang hina karena menyerangku saat aku sedang mengalami kesengsaraan?" kata Xiao Fan dingin. "Lidahmu tajam sekali." Kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng itu meraung, dan tubuhnya meraung dengan pukulan-pukulan, melancarkan puluhan ribu pukulan berturut-turut. Duar, 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 duar. Xiao Fan batuk darah dan wajahnya memucat. Ia menggunakan kekuatan hukum atribut petir untuk menyerap hukuman surgawi yang jatuh. Sialan! Xiao Fan menggertakkan giginya dengan keras. Awalnya dia tidak ingin menggunakan trik ini, tetapi sekarang Xiao Fan tidak punya pilihan. Xiao Fan menggunakan diagram bintang untuk menyerap kekuatan asal alam diagram bintang ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Cara ini memang akan meningkatkan kekuatan Xiao Fan, namun akan menyebabkan kekuatan spiritual di alam diagram bintang terkuras, kemudian dibutuhkan harta alam yang tak terhitung jumlahnya untuk menebusnya. Terlebih lagi, Ye Miaoyin dan yang lainnya pasti khawatir kalau terjadi sesuatu pada Xiao Fan. Tapi sekarang, Xiao Fan tidak punya pilihan lain, ia tidak pernah membayangkan kesengsaraannya akan menyebabkan keributan sebesar ini. Pada saat ini, kekuatan spiritual di diagram bintang-bintang menurun dengan cepat, dan kekuatan asal perlahan mengalir ke tubuh Xiao Fan. Diagram bintang mendesah tak berdaya, dan juga mengalokasikan sebagian kekuatannya kepada Xiao Fan. Sekarang diagram bintang tidak bisa membantu secara terang-terangan, dan ada banyak orang kuat di dalam kegelapan. Jika diagram bintang bertindak, Xiao Fan pasti akan mati. Pada saat ini, Xiao Fan merasakan suatu kekuatan dahsyat, yang mencakup kekuatan asal alam diagram bintang, dan sebagian kekuatan diagram bintang. Kedua kekuatan tersebut menyatu dalam tubuh Xiao Fan, yang membuat kekuatannya tiba-tiba meningkat. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.